Baik, Bapak, Ibu semuanya, teman-teman semuanya, terima kasih. Selamat sore, selamat bergabung, Bapak. Ini adalah kegiatan pertama dari rangkaian panjang, Pak. Ada 9 kegiatan yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak putus, Pak, sampai nanti ketemu di akhir sebelum Lebaran. Jadi ini digagas oleh teman-teman dari Mageti. Kebetulan sudah hadir di sini ada ketuanya, Pak Indra Badi. Ada juga dalam obrolan, kenapa kita bikin? Hayo kita bikin. Akhirnya dengan Pak Parpar, Pak Indra dengan Pak Mehmet, kita bergabung bersama-sama menyusun jadwal. Dan alhamdulillah ini jadwal sudah mulai jalan, Pak. Baik, untuk persingkat waktu, karena kita memang sudah sepakat bahwa kegiatan kita mulai pukul 4, akan nanti diakhiri di pukul 5, jadi ada kesempatan untuk beribadah nanti. Mohon kiranya sebagai pemuka dari Pak Daru, selaku Ketua IAGI, Pak, mohon untuk membuka. Langsung, bukan Ketua Mageti nih? Ketua Mageti setelah Bapak, Pak. Pak Indra dulu, Pak. Malu katanya Pak tadi, Pak. Ya, silakan. Kenapa? Katanya ini, baik. Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ketua Mageti, Pak Indra Badri, ada Ibu Andiani, Kapus di Badan Geologi. Senang rasanya kita berkumpul, kayaknya sudah lama juga nih nggak ke Badan Geologi, tapi ini bisa ke Badan Geologi secara virtual juga hari ini. Pak Iryadi, wah langsung kelihatan. Sudah lama nggak nengok Sekretariat Bandung nih Pak. Aduh, iya. Mudah-mudahan masih ada. Ya. Jadi Mageti kalau di IAGI adalah anak organisasi yang termuda, saya kira itu baru berdiri tahun lalu, sehingga bagus sekali hari ini sudah mulai dengan kegiatan webinarnya, menyusul dengan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, anak organisasi yang lain yang sudah melaju kenceng. Saya kira nanti Mageti seharusnya bisa mengejar juga ya. Selain kita di PP juga mengadakan yang secara rutin tapi mingguan. Ini Mageti langsung aja keroyokan banyak mungkin ya, hampir tiap hari nih. Hebat. Mungkin nanti barangkali promosinya juga perlu barangkali Pak Indra dan teman-teman Mageti supaya pesertanya juga makin banyak nanti. Karena temanya saya kira pasti akan bisa mengcover semuanya karena namanya tata lingkungan pasti mengena ke semuanya di segala bidang kegeologian. Pasti ada masalah tata lingkungannya, sehingga harusnya menarik perhatian teman-teman semuanya. Sore ini kayaknya temanya masih umum ya Pak Diki ya, tentang bagaimana geologis menyikapi atau bekerja, bersikap di masa-masa COVID. Saya kira semua teman-teman pasti punya ceritanya di dunia pengelolaan sumber daya kebumian, juga punya ceritanya sendiri, di kebencanaan punya kisah tersendiri juga, di engineering geologi atau geologi teknik pasti ada juga, dan tak lupa pasti di geologi tata lingkungan. Baik, saya kira ini makin banyak pesertanya. Saya kira sambil menunggu peserta yang lain, saya cukupkan dulu dari saya sebagai pembukaan. Satu mungkin mumpung ada Bu Andiani, kayaknya kita juga IAGI, mungkin Mageti dan anak organisasi yang lain, kita ingin selalu bekerja sama Bu dengan Badan Geologi. Ini sedang kita rancang juga program-program seperti ini, program-program webinar, karena emang kita saat ini dibatasi atau ada constraint pergerakan fisik ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Bu nanti kita hubungi sehingga kita bisa bekerja sama lebih baik lagi dengan Badan Geologi. Demikian, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat berseminar, selamat berwebinar, insya Allah akan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daru. Baik, selaku tuan rumah, saya mohon kepada Pak Indra Badi untuk menyampaikan sedikit Pak. Ini maunya apa sih sebenarnya Pak? Silakan Pak. Waktu dan tempatnya Pak. Bu Andiani, apa kabar? Ya oke.
Terima kasih. Halo Ibu Andiani, selamat bergabung. Oh, maunya Ibu Makasih, aja. Pak. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Kita mengadakan ini yang pertama kali ya di suasana yang cukup membuat kita agak terbelenggu sedikit ya di dalam ini. Terima kasih kepada Pak Daru sebagai Ketua IAGI yang sudah memberikan support, sambutan, juga teman-teman. Saya lihat ada dari Unisba, Pak Dudi, ada dari Migas, Pak Awang di sini, dan lain-lain ya. Terima kasih. Jadi ini digagas kemarin secara spontan untuk mengisi kekosongan waktu, ya. Kemudian diselenggarakan untuk mengisi sebelum berbuka ya, ngabuburit. Jadi rencananya ini akan diadakan sampai tanggal 30 setiap sore, kemudian nanti setelah Lebaran akan dilanjutkan karena ternyata sudah banyak narasumber yang ada dalam waiting list gitu. Jadi mungkin nanti akan diadakan weekly meeting ya begitu. Jadi kita sebelumnya ini kita coba melihat kondisi peminatnya, nanti akan kita lanjutkan. Barangkali kita konsennya kepada masalah lingkungan, kemudian bagaimana mengatasi masalah yang timbul, kalau bisa menatanya, kemudian Mageti inginnya berperan serta di dalam pembangunan yang berkelanjutan. Itu saja kami mohon support dari semua teman-teman yang di sini, di berbagai instansi, di Badan Geologi tetap kami harapkan dapat memberikan support dan kerjasama. Itu saja secara singkat. Terima kasih atas dukungannya dan bergabungnya dalam meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Indra Badi, terima kasih. Ini sebenarnya tujuan Pak Indra Badi itu menghibur semua teman-teman semua. Jadi seperti reuni Pak sebenarnya Pak. Publik semua di sini Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, kita singkat saja. Hari ini ada pembicara pertama, yaitu adalah Pak Diki Muslim. Dan saya kira saya tidak perlu membacakan terlalu banyak CV beliau, karena saya yakin juga Bapak Ibu semuanya sudah mengenal baik Pak Diki Muslim, karena sangat aktif sekali di beberapa kegiatan. Namun saat ini Pak Diki Muslim itu duduk sebagai Kepala Pusat Studi Geologi Lingkungan Pak ya, di UNPAD, kemudian sebagai pengajar atau dosen juga di FTG UNPAD. Baik Pak Diki, saya serahkan komandonya dan waktu dan tempatnya untuk memberikan presentasi, dan kemudian mohon kiranya Bapak semuanya bisa menyimak, kemudian untuk pertanyaan dan diskusi akan ditutup di akhir setelah selesai presentasi, mungkin seperti itu Pak. Ya. Baik Pak Diki, bisa ya? Ya, siap. Baik. Semuanya Pak, sampai jam berapa presentasi? Rencana sampai jam 5 Pak, sekarang waktunya pukul 4.13, jadi Pak Diki punya waktu sekitar 20 atau 30 menit Pak. Oke, siap. Kita ya, masuk ke tanya jawab. Baik, siap. Terima kasih. Berarti saya sampai 40-an lah ya. Jam 16.40. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore untuk kita semua. Saya jujur saja ini melihat layar, ini banyak guru saya ini.
Ada senior guru yang juga menginspirasi begitu. Termasuk mahasiswanya. Termasuk mahasiswanya. Jadi ini betul kata Pak ini bahwa ini reuni lintas angkatan, lintas kampus begitu, lintas bidang juga barangkali ya. Selamat datang Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi yang belum kesebut Pak Kapus PSG barangkali. Oh iya. Dan juga ada yang dari Wolonggong ini, stafnya Pak Eko Budi Lalono. Bapak Sukahar Saputra sekarang S3 di Wolonggong, saya sengaja beritahu kemarin. Bapak dan Ibu, saya jujur saja kemarin agak kaget diajak oleh Pak Indri menyampaikan sesuatu di webinar ini. Saya pikir tadinya saya di bagian belakangan begitu. Ternyata malah di depan. Saya melihat ada Pak Sukyar, kemudian ada Pak Lobo Balia, begitu ya. Saya pikir saya mau belakangan aja lah, temanya kan tidak nyambung langsung. Tapi saya sempat diskusi dengan Pak Ketua Mageti tentang concern mengenai terutama adik-adik kita sebetulnya. Mau dibawa kemana geologi kita ke depan. Nah sekarang ditambah dengan adanya COVID, kemudian down dari ekonomi global. Jadi menurut saya ini juga menjadi catatan. Saya akan sampaikan tidak banyak, tapi mungkin banyak diskusi yang diharapkan nanti terkait dengan tema yang didiskusikan. Ya. Bisa Pak Diki? Atau dari saya tadi Pak Diki? Sebentar, ini sedang dicek dulu. Ya. Ini sambil berjalan saya mencoba membuat catatan kecil sebetulnya dan sampai muncul catatan tentang tantangan, potensi dan profesi geologiawan di Indonesia di masa depan. Walaupun mungkin tidak nyambung dengan Magetinya, tapi saya ditugaskan oleh Pak Ketua Indra Badil untuk di depan ini mengawali begitu ya, yang mungkin menjaga concern kita bersama sebetulnya. Ini kira-kira presentasinya mungkin nggak nyampe 40 menit, 30 menitan, dan sekarang saya kurangi. Saya ingin memulai dari presentasinya Pak Ketua Umum kemarin di dalam rangkaian kegiatan IAGI, webinar IAGI kemarin, yang menyatakan bahwa ada 6.500 jumlah anggota IAGI dan jumlah lulusan pendidikan geologi itu ada 18.000 orang. Jadi kurang lebih lah sepertiganya dari sejumlah geologis di Indonesia yang katanya geologis. Kemudian juga saya ingin menyoroti yang ini, ada 28 seksi mahasiswa. Kebetulan saya sangat senang kalau bergabung dengan anak-anak mahasiswa ini, tidak hanya di kampus, juga di lapangan. Tidak hanya di Indonesia, juga saya ajak keluar. Itu menjadi kedekatan tersendiri barangkali karena mereka bisa ngobrol begitu ya. Di sini komposisinya kebanyakan dari teknik geologi, walaupun ada dari geofisika. Ini seksi mahasiswa yang tersebar kebanyakan di Pulau Jawa. Sementara challenge-nya, tantangannya di luar Jawa justru. Ya dari sejumlah seksi mahasiswa IAGI. Kemudian juga dari sejumlah data, ini saya juga melihat kemarin itu ada usia anggota IAGI. Kalau dilihat dari dominansinya, itu antara usia 50 sampai 60 tahun yang dominan. Jadi ini persatuan sepuh-sepuh namanya. Saya mencoba mempopulerkan SMIAGI di para mahasiswa, dan mereka senang dengan kegiatan-kegiatannya, tapi kalau bahasa Perancisnya mungkin nengak begitu ya, melihat kepada para senior yang sudah rambutnya putih, yang seumuran kakek dan nenek mereka, merekanya masih mahasiswa. Itu juga menjadi catatan bagi saya bagaimana SDM kita dalam
kejadian sebelumnya di anggota IAGI, anggota SMI IAGI, kemudian komunitas geologis di Indonesia, tiba-tiba kita mendapatkan sebuah hal tak terduga, itu adanya COVID pandemi. Yang kemudian kepada sesuatu yang kondisi ketika kita membeli minyak malah dibayar. Nah, membeli minyak malah dibayar inilah yang menjadi pemicu West Tech, kemarin kalau salah, indeks, terus kemudian saya menjadi buka-buka berdiskusi begitu mengenai what next sebetulnya, apa yang ingin kita lakukan dengan geologi kita di Indonesia. Pertama, ini kondisinya saja, geoeducation kita itu. Pertama, ada kurang lebih 35 prodi geologi. Lalu ada produksi geologis per tahun di angka 1.500 sampai 3.000. Jadi kita bisa bayangkan sejumlah geologis yang dididik susah-susah begitu, kemudian tidak kebagi kue. Kemudian adanya perlu karya tulis sebagai syarat kelulusan sekolah. Ini sebagai prasyarat. Saya melihat bahwa prasyarat ini adalah perlu jadi seorang researcher, belum atau bukan menjadi seorang praktisi. Nah, kemudian ada syarat tambahan yang lain. Kemudian ini adalah kondisi yang sekarang. Lalu kita bernostalgia begitu. Zaman dulu saya mendengarkan bagaimana geologis itu berperang, berkutat antara Dr. Anas dengan insinyur. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita dari seorang guru saya di ITB yang bercerita bahwa dulu sempat ledek-ledekan katanya para senior itu. Ada yang menyatakan bagaimana mungkin orang mempelajari mikropaleontologi jadi insinyur. Mana insinyurnya, mana hitung-hitungannya katanya begitu. Nah, itu juga jadi bahan percaturan lah barangkali ya. Kemudian juga kita sempat mengalami perbedaan pendapat tentang geologi itu teknik atau sains. Yang terbaru Asperditegi kemarin mendapatkan informasi bahwa untuk bisa akreditasi internasional yang disebut jurusan teknik geologi atau fakultas teknik geologi, itu matematikanya tidak bisa sedikit. Nah, sehingga ada diskusi-diskusi di Asperditegi tentang matematika teknik. Nah, ini juga sesuatu yang jadi bahan pertimbangan. Lalu ada profesi. Ada migas, tambang, lingkungan, kemudian ada perseteruan antara gaji rupiah dan gaji dolar, begitu ya, yang ujung-ujungnya ke keekonomian. Nah, ini yang mewarnai latar belakangnya sebagai bagaimana profesi geologi kita, bagaimana geologiawan kita. Kami di Universitas Padjadjaran pernah mengalami satu proses booming ketika pendaftar ke prodi geologi lebih banyak dari pendaftar yang lain. Kita bahkan sempat urutan kedua dari Fakultas Kedokteran untuk prodi kecil namanya geologi. Nah, saya terlihat juga melihat juga di universitas lain ada peningkatan peminat ke geologi. Nah, itu jadi catatan bagaimana mereka akan menghidupi itu diberi kode GS 1350, ada basic qualification requirement untuk bisa postdoc dan bekerja di sana. Nah, kalau saya lihat 3 research geologist, research geophysicist, dan research hydrologist yang ada di USGS ini, paling tidak jadi acuan, kita sebetulnya memenuhi persyaratan. Tapi yang berbeda adalah di sana tidak disebut engineer mereka. Sementara di kita engineer dengan non-engineer itu, dengan geoscientist, katanya ada perbedaan penghasilan dulu. Nah, sekarang, tapi paling tidak ini bagi saya menjadi sebuah pemikiran dan diperkenalkan kepada para mahasiswa yang baru mau akan lulus, sehingga menjadi diskusi di kami. Itu kalau saya mengambil kredit dari Profesor Febri Irnawan waktu kemarin mendiskusikan mengenai
pola atau karakteristik riset geologi kita yang oleh beliau disebut karakteristik DKI. Ya, karakteristik DKI itu adalah sebuah singkatan yang isinya adalah merupakan sebuah riset yang belum final sebetulnya, karena berujung kepada interpretasi. DKI itu adalah deskriptif, kemudian kolaboratif dan interpretatif. Jadi ada hal yang menjadi concern begitu dari keilmuan geologi kita di Indonesia. Nah, dari sisi ini ada dua, ada geoscience dan ada geoapplied technology. Kita bisa melihat sebetulnya kemana-mana, termasuk ini di pariwisata ada, di medical geology juga ada, yang di luar yang ilmu yang tradisional. Ada geological forensik, ada geomiliter, sesuatu yang mungkin bisa menjadi catatan bagi para geologis di masa depan. Bahwa jadi geologis itu tidak hanya bekerja pada bidang-bidang tradisional saja. Ini bayangan saya. Kemudian ini saya coba ambil pemikiran waktu Pak Kepala Badan Geologi menyampaikan presentasi beliau mengenai apa yang akan dilakukan oleh Badan Geologi sebagai institusi tertinggi kegeologian di Indonesia. Jadi saya melihat ini sudah bagus sekali, ada link yang cukup kuat antara organisasi IAGI, kemudian institusi negara di bidang geologi, kemudian di Asproditegi di kependidikan. Nah, yang jadi permasalahan mungkin bukan ini, justru dari luar. Nah, ini yang ingin saya diskusikan. Jadi kita ada beberapa poin di sini yang inti-intinya sebetulnya adalah kita untuk kesejahteraan manusia, public prosperity, untuk kesejahteraan bangsa. Ini sangat seksi, tapi kita kadang-kadang tidak menganggap diri kita seksi begitu. Sehingga kita sulit untuk bisa membongkar berbagai potensi yang ada di kita. Atau bahkan kita terpuruk oleh adanya constraint, oleh bencana. Ya, dengan proses semacam begini, saya jadi teringat tahun 2004 kita ada gempa di Aceh dan tsunami, korbannya 180 ribuan lah kalau tidak salah. Kemudian tahun 2011 ada juga gempa dan tsunami di Jepang. Nah, korbannya 18. Kesiapan, kemudian pengetahuan, ternyata berperan di mereka, mengurangi dampak. Tapi jumlah korbannya jauh berbeda. Dari Pak Kepala Badan, mohon izin saya copy begitu untuk melihat mengenai hal yang paling utama di Indonesia adalah dulu, yaitu tentang migas. Bisnis migas ini, makanya tadi saya sampaikan, agak menjadi sedih bagi saya bahwa kita mungkin ke depan agak sulit untuk mengembalikan kejayaan migas. Ya, akan ada siklus ketika kita berganti dalam penggunaan energi di Indonesia. Ini menjadi catatan bagaimana migas di Indonesia yang tadinya OPEC begitu terus turun sampai sekarang. Bahkan pada webinarnya Pak Kun tadi dari British Petroleum disampaikan bahwa ada kesedihan kalau melihat adanya proses waktu yang panjang untuk lapangan-lapangan migas di Indonesia, dari mulai penemuan sampai produksi. Waktu itu kalau tidak salah dicontohkan lapangan Tangguh dan Abadi atau Masela. Sampai belasan tahun baru bisa siap untuk berproduksi. Jadi ada hal-hal yang di luar kegeologian di kasus kita ini. Kemudian cadangan minyak nasional, ini ada catatan, maka belum ditemukan lagi cadangan yang signifikan. Ini juga bagi saya secara pribadi di universitas menjadi cerita bagi adik-adik kita, bagi para mahasiswa kita. Bahwa kita ini dengan kondisi alam yang seksi, yang bagus, itu tidak
tidak seksi-seksi amat, begitulah barangkali. Kalau boleh saya mengakui kepada diri sendiri. Ini kira-kira kondisinya yang waktu itu ada penurunan, kemudian ada bisnis booming dulu, kemudian masuk moratorium, sampai kemudian ada dekade yang tidak bagus dari sisi geologi. Kita berkutat sekarang ini berperang karena adanya energi-energi baru yang relatif ke depan akan lebih memungkinkan. Ini juga jadi catatan. Kemudian panas bumi. Panas bumi ini adalah mungkin disebut sebagai primadona begitu, tapi sampai saat ini karena ada kendala-kendala ekonomi belum bisa bermain. Padahal kita ini canggih sekali begitu. Nah, ini tentu saja bukan masalah kegeologian yang nampaknya yang jadi masalah, walaupun ada masalah-masalah kegeologian, tapi bukan hal yang pokok yang seperti pada bidang ilmu lain. Ini juga jadi catatan bagi kami. Sorry. Sampaikan sebagai pembuka. Ada 110 potensi warisan geologi Nusantara. Ini presentasi tahun kemarin, Pak Kaban. Saya sangat apresiatif bahwa kita akan membuat ekonomi kita dihela oleh energi non-fosil. Berarti ada lokomotif lain yang mestinya berperan. Ini salah satunya adalah mengenai geowisata. Dan geowisata ini juga kalau kita lihat yang sekarang kondisinya sangat rentan. Saya membaca laporan bahwa turis didominasi 15% penduduk Cina. Jadi kalau Cina ada 1,3 miliar saat ini, maka mereka orang-orang Cina yang melancong ke luar negeri karena kelebihan uang, karena cukup uang untuk melancong, itu di atas angka 150 juta orang. Yang diprediksi sebelum dekade ini berakhir sudah 20%, jadi sekitar 250 juta orang Cina yang akan menjelajahi dunia. Itu juga menjadi catatan bagaimana kita menyiapkan potensi-potensi ini menjadi sesuatu yang berharga. Ini ada 110 potensi ini juga luar biasa sebetulnya. Kemudian saya membaca ada catatan di sini mengenai rencana penetapan warisan geologi 2019, 2020, dan 2024. Mohon dikoreksi barangkali nanti kalau ada kesalahan, tapi saya membaca dari laporan, membaca dari presentasi bahwa ini luar biasa. Bahkan untuk wilayah semacam Natuna saja yang hotspot di sana, yang begitu, kita masih bisa mengembangkan geopark sampai saat ini. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa menjadi alternatif ke depan dari profesi geologis di Indonesia. Nah, kemudian LGBT. Ya, ini LGBT ini adalah longsor, gunung api, gempa bumi, tsunami. Ini 4 tema kebencanaan yang diponggawai atau digarap oleh PVMBG. Jadi secara peraturan barangkali geologis hanya bermain-main di sini saja secara resminya, longsor, gunung api, gempa bumi, tsunami, LGBT. Padahal bencana kita itu ada 114 bencana. Tipe bencana menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008. Jadi itu juga jadi catatan bagaimana peran geologis ke depan sebetulnya tidak hanya sedikit dari bencana alam, tapi kita bisa berperan pada bencana-bencana lain. Itu yang mungkin juga menjadi catatan di kami. Kemudian kalau dilihat dari sistem penanggulangan bencana di Indonesia, ini sedikit saja, saya hanya ingin men-highlight 2 hal. Pertama, bahwa ada konsep pentahelix dalam manajemen bencana yang disebut ABGCM. Academic, Business, Government, plus Community and Media. Sekarang lihat bahwa CM juga banyak diponggawai atau banyak para alumni yang bermain-main di CM, di community, di komunitas, dan di media. Selain tentu saja Academic, Business, and Government sebagai tradisional. Nah, community and media ini ke depan mungkin bisa jadi salah satu wahana untuk aktualisasi geologis.
Ini juga mungkin perlu dipertimbangkan ini yang disebut geologis itu bekerjanya apa saja, tidak hanya yang tradisional ke depan. Artinya bahwa kita memerlukan personel-personel yang multidisiplin, tidak hanya belajar batu, tidak hanya berkomunikasi dengan dinding gua di lapangan, tapi mampu berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda. Nah, ini juga jadi catatan. Salah satu yang pernah saya tempuh atau diskusikan adalah ada yang disebut tema geodiplomasi. Di Kementerian Luar Negeri ada sekolah staf dan pimpinan yang mencoba mendiskusikan tentang geodiplomasi ini. Dan itu ini sebetulnya bisa menjadi bahan yang kuat untuk diplomasi dengan negara-negara tetangga. Atau bahkan kita bisa berperan di PBB lebih kuat. Nah, ini menjadi catatan-catatan mengenai geologis kita mau apa ke depan. Contoh seperti yang kemarin ZEE di Laut Cina Selatan misalnya, atau perbedaan pendapat kita dengan Malaysia tentang Ambalat, Sipadan, dan Ligitan. Nah, itu juga menjadi catatan-catatan bahwa ada aspek hukum dan geologi yang berperan di situ. Kemudian saya juga melihat ini ada Cina. Ini jujur saja dari sisi politik yang disebut geopolitik lah barangkali yang kita kenal, ternyata berbeda. Ternyata Presiden Hu Jintao dan PM Wen Jiabao itu adalah geologis. Presiden Hu Jintao ini seorang jenderal, kemudian dia juga seorang hydrogeologist, teknik hidrolika katanya. Tapi kalau dilihat dari kanjinya, kanji Cina itu adalah hydrogeologist. Kemudian PM Wen Jiabao itu adalah seorang mineralogist. Saya teringat dulu periode 2003 sampai 2008 atau 2009, kita ini ada sejumlah komoditas geologi yang mentah ke sana. Dan itu untuk mendukung, kalau tidak salah, ada salah satunya Olimpiade Beijing di 2008. Dan semenjak itulah maka industri melesat. Saya berpikiran bahwa siapa yang mendrive kondisi begini adalah presiden dan PM-nya yang kebetulan geologis begitu. Jadi menurut saya ada peran geologis. Mudah-mudahan ke depan ada geologis kita yang jadi presiden di Indonesia. Yang harapannya adalah bisa mengangkat Indonesia tentu saja. Nah, Bapak dan Ibu serta para mahasiswa sekalian, setelah Olimpiade Beijing inilah kemudian Cina menjadi pesaing Amerika, akhirnya menjadi kekuatan ekonomi kedua di dunia. Bahkan ada relokasi industri yang luar biasa ke Cina itu. Sampai yang terakhir adalah konflik Huawei dengan Presiden Trump waktu itu. Ini menjadi catatan bagaimana bermula dari geologis, begitulah paling tidak. Kemudian ada geomedics. Nah, geomedics ini yang saya mengkuat sedikit dari Kementerian SDM, ada isu-isu tentang medical geology. Karena saya tergelitik, ada kawan di Fakultas Kedokteran yang S1-nya dokter, S2-nya GIS dan remote sensing, dan doktornya GIS dan remote sensing. Jadi sesuatu yang bagi saya tadinya tidak terpikirkan bahwa ada orang non-geologi yang belajar geomedics-nya. Tadinya saya pikir kita yang belajar. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi peluang kita ke depan untuk berkiprah, karena tidak hanya mereka yang sudah jadi geologis sebetulnya yang bisa ke sini. Ini ada sejumlah tata ini. Bapak dan Ibu barangkali tahu di daerah barat Kota Bandung ada Gamping. Ternyata di sana ada penyakit namanya silikosis di industri kapur dan marmer di Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalau ini dianggap sebagai industri yang penyakit, tentu geomedics yang akan berperan di dalam menganalisis. Itu sangat banyak. Jadi tidak mungkin sebetulnya penyakit silikosis nggak banyak di Indonesia, dan memerlukan geologis untuk bisa bekerja sama dengan tim medis menanganinya. Nah, ini jadi catatan-catatan. Kebetulan daerah ini, di daerah Citata ini juga menjadi concern
ramai-ramai dikeroyok begitu. Bahkan sampai Presiden Jokowi itu lebih 3 kali datang ke Bandung khusus Citarum. Appreciate para petinggi Indonesia mencoba untuk membersihkan Citarum, itu bukan masalah kegeologian tentu saja, tapi kita berperan di situ. Nah, dari sejumlah personil yang ikutan di dalam kajian tentang Citarum ini, kita dari komunitas geologi nampaknya tidak banyak, karena memang permasalahannya bukan permasalahan alam saja. Kemudian yang georesources tadi yang sudah saya sampaikan, ini saya coba, kebetulan saya ulang itu karena saya teringat ada REE, Rare Earth Element. Ya, kalau tidak salah ada tulisan dari Pak Dahlan Iskan yang This Way, itu bercerita tentang REE Petrovsky namanya, Petrovsky kalau tidak salah itu. Beliau menulis, karena beliau bukan bidangnya barangkali, tapi sangat menggelitik bagi saya, bahwa concern tentang mobil listrik, baterai litium, kemudian potensi nikel yang ternyata ketika kita stop ekspor orang-orang berteriak di luar sana, kita sebetulnya punya resources yang besar. Tapi geologis nampaknya masih bermain-main di dalam proses mencari. Artinya hanya bermain di hulu. Kita belum banyak yang bermain di hilir, yang turut bisa memberi warna, gitu kira-kira. Itu di georesources kita. Kemudian di geodisaster, saya ingin, kalau yang lainnya mungkin tidak masalah, tapi saya ingin men-highlight ini peran TNI dan Polri. Geologis, kalau saya boleh melihat kesamaan antara kehidupan geologis mahasiswa lah dengan, katakan kalau di kampus ada Leon Mahawarman, maka ada kemiripan-kemiripan. Nah, ketika jadi geologis, kemudian TNI-nya berdiri, kerjasama di dalam menangani disaster ini, kebencanaan ini. Saya coba quote, Military Geology in Disaster Science, kebetulan kami pernah membuat diskusi dengan Kodiklat, Komando Pendidikan Latihan, yang dipimpin Anto M. Putranto di Bandung. Dan itu beliau sangat antusias karena ada sejumlah Jenderal Bintang 2 dan Bintang 1 yang cukup mendukung disaster science. Mereka juga ada payung hukumnya namanya OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Mungkin Bapak dengar. Nah, Wanadi bekerja sama, nanti Prof. Ildram barangkali bisa memberikan tambahan, dengan Kopassus. Bahkan saya dengar tahun 2 dan Eselon 1 juga dulu sempat pelatihan di Batu Jajar untuk masalah kesamaptaan. Nah, saya kira itu adalah hal-hal yang baik, geologis berkolaborasi dengan military geology, dan ini bisa menjadi peluang pekerjaan atau peluang profesi ke depan kalau menurut saya. Kemudian, nah, dan itu beberapa hal bisa menjadi irisan dengan tugas-tugas kita di geologi, sehingga ini bisa menjadi juga catatan. Oke, kemudian, nah, oke, karena ini waktunya sudah 30 menitan, saya kira yang terakhir saya ingin sampaikan saja bahwa pertama, reposisi IAGI dan pendidikan geologi nampaknya menjadi topik yang penting pada saat ini. Tadi disampaikan adanya yang disebut new normal. Kami di universitas barangkali akan mengalami new normal ini lebih cepat karena mungkin kaitannya dengan waktu-waktu tertentu. Tapi di industri, selama pemerintah kita tidak melonggarkan PSBB, barangkali new normalnya juga tidak banyak bergerak. Gitu ya. Dan ini reposisi IAGI yang saya maksud adalah catatan-catatan bagaimana memandang profesi geologis. Gitu. Ada yang tradisional, ada yang non-tradisional. Kemudian saat ini kalau dilihat dari konfigurasi personil geologis di Indonesia, ada istilah oversupply. Kemudian ada istilah underestimate cadangan.
Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu disinkronkan tentang profesi geologi ke depan itu seperti apa. Kemudian ada upaya-upaya peningkatan kualitas SDM geologis di Indonesia. Nah, salah satu yang menjadi concern saya lah secara pribadi, terus mengenal geologian. Soft skill untuk bisa berkomunikasi dengan pihak lain itu harus dikenal. Tidak jarang saya menerima keluhan bahwa seorang geologis itu susah berkomunikasi katanya. Apalagi bagi mereka yang agak gemetaran, terutama kalau geologisnya laki-laki, yang dicarinya cewek misalnya begitu. Wah udah susah geologis itu. Ya, itu menjadi catatan. Kemudian yang berikutnya adalah pertinggi kapasitas SDM. Kemampuan dan pengetahuan personil yang sekarang lewat 4.0 banyak dilakukan. Lalu koordinasi dengan stakeholder lain terkait potensi dan kendala kebumian di Indonesia. Jadi tadi saya belajar dari kasusnya teman-teman di Migas yang nampaknya kita sulit meyakinkan bahwa ada prioritas-prioritas tertentu yang seharusnya dilakukan oleh para petinggi atau para pemimpin. Nah, kita susah meyakinkan mereka-mereka ini. Nah, mungkin salah satunya kalau boleh saya sampaikan adalah karena kesulitan kita berkomunikasi dengan orang, karena kita biasa dengan batu. Terakhir adalah konsep pentahelix dalam bencana, itu juga bisa dipakai untuk kajian SDM geologis di Indonesia. Beberapa kali dalam pertemuan dengan para mahasiswa, saya punya harapan bahwa geologis Indonesia ini tidak hanya bisa bermain-main di kandang sendiri, dengan kondisi geologi kita yang seksi, jumlah yang oversupply, kemudian kemampuan kita untuk bisa go internasional, mestinya kita banyak diaspora geologis yang hidup dan bisa menghidupi Indonesia dari luar, bukan bermain dari dalam. Saya kira mungkin ada kesalahan dan kekurangan. Monggo silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Diki. Luar biasa Pak Diki. Tadi kata kuncinya dalam masalah ABG Pak ya, ABG CM, jadi pentahelix. Kemudian tadi juga kalau ada catatan yang paling menarik adalah bahwa pengembangan multidisiplin juga bagi seorang personel sangat penting ya. Apalagi potensi-potensinya besar Pak, seperti dikawinkan dengan geomedis, geomiliter dan segala macam. Baik Pak Diki, karena waktu akan saya persingkat. Ini ada 2 pertanyaan Pak Diki. Jadi sebelum masuk ke kesempatan bertanya langsung atau open mic, akan saya coba membacakan 2 pertanyaan. Tapi ini kurang lebih sama Pak Diki. Satu dari Dita Maulana, kemudian satu lagi dari Pak Sukahar Saputra, ini dari PG Pak. Dua-duanya sama. Baik Pak, pertanyaan pertama adalah dari Dita. Pertanyaan kurang lebih seperti ini Pak. Bagaimana cara bisa mengembangkan atau mendorong supaya geologis-geologis muda itu punya passion Pak? Supaya ada kesempatan, kemudian apakah ada sarana ataupun ada kesempatan untuk bisa diterima di ini Pak, di corporate misalnya? Ya, ya. Ya, itu satu. Satu dulu Pak ya. Saya jawab dulu yang pertama ya. Ya Pak. Oke, baik. Saya justru concern dengan geos muda ini. Para pengurus IAKI, kemudian para senior, sesepuh-sesepuh yang bahkan sudah pensiun, bagi saya tidak mengkhawatirkan, karena sudah established. Tapi justru adik-adik kita, para geologis muda ini yang menjadi concern saya bahwa sudah saatnya mereka tidak terjebak kepada sub-bidang atau bidang yang tradisional. Jadi kalau saya punya harapan dengan apa istilahnya? Kreativitas, mungkin kita bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk bidang geologi. Sehingga pengetahuan-pengetahuan dari para senior ini bisa menjadi landasan dasar. Itu kira-kira Pak. Jadi perusahaan sebetulnya startup yang kita banyak sekarang digital, itu bisa merambah bidang geologi sebetulnya. Kira-kira. Dengan Pak Sukarya yang kedua ya Pak ya. Ya dari Pak Sukarya. Baik Pak, ini saya masuk ke Pak Sukarya. Pertanyaannya begini Pak. Jadi izin bertanya, peranan geologi itu bagaimana Pak pengembangannya untuk ke arah ke digital Pak? Geologi di masa depan, apakah kurikulumnya sudah persiapkan? Oke. Kemudian untuk saya melihat ada tren sekarang ini. Ya. Para mahasiswa S1 itu lebih piawai di dalam memainkan model.
Kalau sudah membuat model, canggih-canggih mereka. Tapi ketika di lapangan, ya, model itu kan penyederhanaan alaminya. Jadi kalau tidak mengenal lapangannya, jelaskan. Nah, ada sejumlah kasus yang menurut saya ketika mereka mencoba meyakinkan ketika bercerita model, bagus sekali. Tapi begitu cerita lapangan, cerita the real picture-nya di lapangan, batuan seperti apa, itu gelagapan. Nah ini teknologi digital ini juga menjadi sesuatu yang patut begitu. Walaupun itu putra, sekarang bisa melihat di Wollongong University, kebetulan sedang S3 di sana, bagaimana kemampuan teknis dari digital teman-teman di sana, dosen-dosen di sana. Tapi begitu mereka melihat Indonesia, mereka tetap tidak bisa. Mereka tetap bertanya kepada pakar-pakar kita. Itu juga menjadi catatan bahwa mahasiswa sekarang untuk menjadi pemimpin geologis ke depan, SDM-nya harus dicukupkan seimbang. Nah, itu yang menurut saya perlu waspada. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya dari Pak Sukahar itu, bagaimana peran geologi untuk sektor hilir yang hubungannya dengan metode ABG plus CM. Kalau di hulu kita sudah terbiasa bermain-main, tapi kalau di hilir, kita jarang. Itu yang juga menjadi catatan kalau bagi saya. Sehingga sumbangsih pemikiran, peran dari para senior, peran dari para pemimpin yang berasal dari geologi saat ini, menurut saya justru lebih banyak lagi diperlukan. Ya, Bapak dan Ibu yang saya kira sudah dalam posisi established saat ini, mari kita melihat kepada adik-adik kita. Betapa sulit sekali sekarang ini. Bahkan persaingan jadi PNS saja begitu sulitnya katanya sekarang ini. Mudah-mudahan mungkin nanti kita bisa memberikan wacana atau memberikan wawasan kepada adik-adik kita itu bahwa jadi geologis itu tidak perlu menakutkan masalah pekerjaan. Terbuka luas kesempatan, begitu kira-kira. Itu yang bisa saya sampaikan untuk dua pertanyaan ini. Terima kasih, Pak Dini. Ya, terima kasih, Pak Diki. Mohon izinkan saya, Pak, untuk menyapa Pak Rudi Suendat. Pak Kaban, terima kasih sudah hadir di sini, Pak. Pak Kampus juga. Luar biasa, Pak. Pak Indra Badi, ada disampaikan, Pak Indra Badi? Selaku Ketua Mageti. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya atau diskusi. Terima kasih, Pak Denny. Ya, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Denny. Oke, Pak Indra mungkin ada kesulitan itu di komunikasi. Baik, Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk open mic bagi siapa saja yang kira-kira bisa menanggapi. Monggo silakan. Ini sepertinya menarik, Pak, karena ini akan dibawa kemana ini geologis hari ini? Karena potensi sangat besar. Silakan. Pak, jadi boleh. Pak Denny. Oke, mohon maaf, dari Pak Surudi dulu. Pak Rudi atau Bu? Pak Rudi silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya agak telat tadi. Menarik ini memang terkait dengan tantangan dan bagaimana geologi ke depan itu ya memang sudah kewajiban kita lah. Terima kasih ini Pak Daru, Pak Indra sudah menginisiasi dan mungkin tidak berhenti ya begitu saja karena apa? Tuntutan kita semakin hari ini semakin banyak tuntutannya ya. Kita sudah masuk kepada tatanan yang multi user lah untuk dari jasa peran geologis itu sudah multi. Ya. Oleh sebab itu tadi sampaikan Pak Diki mulai dari peningkatan kompetensi, ya saya kira peningkatan kompetensi setiap tahunnya sudah mulai berkembang lah. Universitas saya kira sudah mulai beradaptasi terhadap usernya dari para geologis yang akan dihasilkannya, saya yakin. Tapi yang satu aja yang saya ingat, memang ada kompetisi, ada kebijakan, ada ruang atau wahana bagi para geologis. Tapi yang sangat menarik saya garis bawahi di sini adalah bagaimana memberikan satu pengetahuan. Saya pinjam aja lah tadi kata Pak Diki mengenai komunikasi. Nah, ini yang ini berdasarkan pengalaman saja bahwa
para geologis itu perlu bekal satu ya ilmu berkomunikasi. Ya memang sekarang kalau yang sudah punya bakat berkomunikasi itulah yang maju ya. Para geologis yang maju itu para geologis yang memiliki sense komunikasi. Oleh sebab itu saya berpendapat atau saya mengusulkan bagaimana meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Tadi Pak Dikit lah lebar dan panjang bercerita tentang bagaimana perlunya komunikasi. Karena mungkin saja ini berdasarkan pengalaman, mungkin saja kalau kita kan senangnya berbicara dengan benda mati ya. Dari batuan dan ini. Begitu masuk berhadapan dengan benda hidup, nah tentunya berkomunikasi dengan sesama, itulah yang kadang-kadang misunderstanding, kadang-kadang lebih mempertahankan gaya geologisnya dan lain sebagainya lah, sehingga itulah yang menjadi tantangan lebih besar. Ya, saya garis bawahi aja dalam tenaga dalam atau apanya. Silakan. Dalam pertemuan ini saya menggarisbawahi pengetahuan komunikasi ini yang sangat penting. Ya, itu saja saya kira Pak Denny, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi. Baik. Denny, silakan Bu Andiani. Ya, terima kasih sudah diundang di forum ini oleh Pak Indra. Halo Pak Indra. Mohon izin Pak Kaban. Jadi sebetulnya saya juga tadi sepakat dengan Pak Diki bahwa geologi itu kan bisa bekerja apa saja dan di mana saja, terutama bagaimana sebetulnya dia memperjuangkan konsep-konsep geologi itu kemudian untuk diterapkan ke dalam disiplin ilmu lain. Kalau kita lihat tadi itu kan banyak sekali sebetulnya implementasi dari pemanfaatan ilmu geologi itu dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun kemudian saya melihat ada kendalanya adalah mungkin saya melihat gini, dulu saya memang tidak diajari tentang suatu regulasi atau kebijakan. Padahal regulasi dan kebijakan ini menjadi penting kalau kita memahami kemudian bagaimana kita merumuskan geologi itu dalam suatu regulasi atau kebijakan. Jadi paling tidak kalau kita mau bicara geologis ini ke depannya ke arah implementasi lingkungan, geologi teknik, kebencanaan, kepariwisataan, bahkan air tanah, itu kedepannya akan cukup luas. Cuma memang kita harus mampu mengintegrasikan itu konsep-konsep keilmuan kita itu ke dalam konsep-konsep suatu kebijakan. Itu yang pertama saya melihat. Saya jadi ingat pada waktu saya kuliah di perencanaan S2, itu ada satu materi khusus bicara masalah regulasi di Indonesia yang terkait dengan perencanaan. Nah, mungkin hal ini juga perlu diberikan kepada mahasiswa untuk mulai mengerti gitu loh, bahwa semua kebijakan itu apabila diimplementasikan akan menjadi masalah dan kenapa ini harus diimplementasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat sebetulnya banyak sekali sektor-sektor kita yang memerlukan tenaga geologis. Contohnya di daerah. Dinas ESDM di daerah itu berapa persen sih tenaga geologisnya? Bahkan Dinas ESDM itu ada bidang geologi, tapi ada juga yang hanya bidang air tanah. Padahal kalau kita bicara geologi luas sekali. Kemudian masalah kebencanaan. Harusnya kebencanaan itu menjadi areanya Dinas ESDM di geologian. Tapi kemudian diambil alih oleh BPBD. Demikian juga di bidang perencanaan. Sudah jelas mandatnya undang-undang itu penataan ruang berbasis mitigasi. Tapi bagaimana kemudian kita sebagai ahli geologis itu mampu menerjemahkan keilmuan kita ke dalam area perencanaan. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu diberikan oleh perguruan tinggi. Namun satu hal lagi yang saya melihat, ini kayaknya perlu ada roadshow nih dari teman-teman IAGI itu di tataran nasional untuk membawa geologi itu agar menjadi bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga agar menjadi kunci dalam memecahkan berbagai permasalahan dan memperjuangkan juga agar tenaga-tenaga geologis kita ini bisa duduk pada berbagai sektor. Mungkin itu saja Pak, Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andiani. Saya tadi melihat Pak Oman mungkin ya tadi mau menyampaikan sesuatu Pak Oman. Baik, ini saya melihat ada Bu Sri, ada pertanyaan. Saya kira ini paling bisa dicoba dibuka open mic-nya Bu. Bu Sri bisa langsung disampaikan. Ini mewakili dari akademisi dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta. Silakan Bu Sri, Sri Mulyaningsih.
Oke, Dan terima kasih Pak Denny, terima kasih undangannya. Jadi seperti yang saya tulis tadi, kami di swasta selama ini ya, banyak sekali hal yang harus kami persiapkan, tidak hanya terkait dengan COVID-19, tetapi juga terkait dengan kelangsungan mahasiswa dan juga lulusan. Selama ini kami banyak sekali kesulitan, tidak hanya kesulitan terkait dengan gimana mencari mahasiswa, itu klasik ya kalau mencari mahasiswa itu. Tetapi bagaimana menjamin lulusan itu kemudian diterima di masyarakat. Kalau yang disampaikan oleh Bu Andiani itu empuk banget gitu loh. Itu tuh indah sekali, tetapi ternyata kesempatan itu tidaklah seperti yang disampaikan. Jadi kadang-kadang setahun kami harus meluluskan sekian ratus, tetapi yang diterima atau yang tersedia lapangan pekerjaan hanya 2. Tidak semua lapangan yang disampaikan itu melakukan rekrutmen, dan juga selama ini orang pilih-pilih ketika mencari apa ya pegawai gitu, itu pilih-pilih. Ini yang harus diterima dari negeri, nggak perlu tes gitu ya, misalnya seperti itu. Kalau dari swasta panjang sekali tesnya. Kemudian yang kedua juga kami harus mempersiapkan diri tentang satu hal, yaitu Merdeka Belajar. Ini yang kami masih sangat harus mempelajari. Sudah berpikir bagaimana bukan merombak kurikulum, tetapi menyesuaikan kurikulum supaya Merdeka Belajar itu juga bisa mengakomodir semuanya. Terus bisa kami laksanakan juga. Tentu itu juga harus ada yang menggerakkan, terutama dari organisasi IAGI. IAGI sudah sih melalui Asproditegi, tetapi itu nggak cukup lah kalau hanya terkait dengan, kalau hanya seperti ini, itu belum cukup. Karena yang dibutuhkan itu ternyata untuk Merdeka Belajar itu luar biasa, harus bekerja sama dengan industri, dengan pemerintah, dengan luar negeri, dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, dan sebagainya. Karena 22 SKS harus dikerjakan di luaran sana, yang harus dikerjakan apa itu yang masih kami dalam pemikiran. Nah, ini barangkali bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian bisa membantu bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, terutama untuk yang PTS. Kalau yang PTN sih oke, tidak ada masalah saya rasa. Gitu Pak, terima kasih. baik, terima kasih Bu Sri. Baik Bapak Ibu semua, saya mengingatkan bahwa waktu ini sudah pukul 5, bagaimana masih ada kesempatan waktu ya, sekitar 20 menit. Saya kira ada sedikit pandangan dari praktisi, mungkin dari siapa, dari Pak Wang, mungkin Pak Wang Satena. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Diki itunya presentasinya. Jadi kalau saya di bidang migas juga mengamati ya, memang kalau dulu termasuk saya juga mungkin waktu mencari pekerjaan pasti kayak yang klasik lah ya, waktu zaman saya mencari pekerjaan, yaitu ekstraksi mineral, kemudian energi, atau mungkin kerja di pemerintahan, di Direktorat Geologi waktu itu ya. Nah, sekarang kan kondisinya sudah berubah semua gitu. Seperti yang tadi Pak Diki sampaikan juga, dan saya melihat juga dari bidang migas ke depan juga kita agak susah gitu punya gambaran-gambaran menemukan cadangan yang besar, sementara juga kebutuhan energinya saya pikir masih akan bergantung ke migas. Jadi kita akan dihidupi oleh energi yang dari impor gitu sebagian besar. Itu memang kenyataan yang harus kita terima gitu. Nah, saya pikir nanti kawan-kawan baru yang lulus geologi juga akan menyesuaikan ya. Pada saat mereka mencari pekerjaan juga mereka nggak ada gitu, karena oil company juga sekarang mungkin akan sangat mengurangi aktivitasnya gitu ya. Begitupun saya pikir bidang-bidang mineral ya, pencarian tambang-tambang yang lain juga mungkin Pak Daru nanti bisa menambahkan lebih banyak, akan berkurang semua gitu kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, otomatis adik-adik kita juga akan mencari ke yang tadi Pak Diki sampaikan, ke new normal tadi gitu ya. Yang memang banyak gitu di bidang-bidang geologi, hanya mungkin pandangan-pandangan adik-adik kita yang sedang belajar ini belum tahu juga secara pasti seperti apa kesananya gitu. Nah, jadi mungkin harus disampaikan juga di pendidikan ya, di kurikulum, atau bukan kurikulum, mungkin mindset adik-adik kita juga harus sudah mulai berubah gitu. Jadi nggak bisa lagi mengandalkan yang klasik gitu dalam pencarian pekerjaan nanti, karena sudah berbeda banget gitu kondisinya dengan 20-30 tahun yang lalu gitu. Nah, mudah-mudahan adik-adik kita pada saat nanti itu bisa lebih melihat peluang-peluang yang baru ya, yang memang tidak akan seperti sekarang. Hanya memang yang namanya perubahan kan atau masa disrupsi seperti ini kan susah ya. Kita terbiasa
ternina-bobokan dengan situasi yang klasik, yang enak, terus tiba-tiba harus berubah semua gitu. Termasuk dalam pencarian pekerjaan juga sebenarnya banyak gitu. Yang tadi Pak Diki sampaikan itu kan banyak sekali gitu. Hanya saya melihat mungkin mereka adik-adik kita juga harus memulai pekerjaannya sendiri gitu. Jadi tidak bisa bekerja karena belum tentu juga bidang usaha ada pengusaha-pengusaha yang mengerjakan itu juga belum tentu ada gitu. Ya. Misalnya seperti yang tadi Pak Diki sampaikan, ada bidang ini, ada bidang bukan ini, ada aspek ini, aspek itu di geologi itu banyak sebenarnya. Gitu. Saya juga setuju. Tapi belum tentu ada pengusaha yang mengerjakan itu gitu kan. Nah, saya pikir juga adik-adik kita juga sebagian besar nanti pada saat mereka melamar kerja ke sana nggak ada, ke sini nggak ada gitu. Yuk kita usahakan ini sama-sama gitu. Mereka harus punya jiwa kewirausahaan juga gitu untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, saya berharap ke pendidikan geologi karena Pak Diki dari bidang pendidikan, mulai dikembangkan juga gitu kemampuan-kemampuan itu ya kepada adik-adik kita, sehingga mereka juga bisa melihat peluang bisnis sendiri gitu. Karena saya melihat kalau untuk ke depan itu belum tentu juga ada pengusaha yang mau mengusahakan hal-hal yang di luar normal sekarang ini gitu kira-kira ya. Jadi gitu kira-kira Pak Denny dan kawan-kawan. Kalau saya lihat dari bidang yang klasik, dari bidang migas khususnya itu agak suram itu pandangannya ke depan, mau saja ya. Mungkin 5-10 tahun ke depan tuh kayaknya agak suram, apalagi dengan tadi Pak Diki sudah sampaikan harga minyak yang negatif gitu, harga minyak turun gitu. Oil company juga nggak akan punya hasrat atau minat lagi gitu untuk melakukan eksplorasi atau produksi, bahkan sekarang lebih baik beli aja gitu minyaknya gitu dibanding yang lain. Artinya kita sekarang itu harus mengesampingkan dulu bidang-bidang yang klasik yang selama ini kita kenal, tapi beralih ke yang tadi Pak Diki sebutkan, ke new normal itu yang hanya kita sendiri, si adik-adiknya juga harus menyiapkan diri, kemudian juga kita sebagai Pak Diki dan kawan-kawan sebagai pendidik juga menyiapkan mereka gitu, buat nanti menyambut hal-hal itu yang di luar normal ke era disrupsi ini. Kira-kira gitu pandangan dari saya. Ya, terima kasih Pak Wang. Baik, saya izinkan mohon izin kepada Pak Ildram Syafri untuk sedikit memberikan pandangannya Pak berkaitan tentang pengembangan multidisiplin teman-teman nanti di saat pengembangan karir Pak. Mungkin Pak Ildram lebih banyak berbuat di lapangan Pak. Pak Ildram Syafri, silakan Pak. Mic-nya. Oh ya, silakan Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hal ini saya sependapat dengan Pak Awang tadi bahwa kita harus berubah, bahwa selama ini mahasiswa alumni itu yang mencari kerja. Sekarang harus mereka yang menciptakan kerja. Jadi harus jiwa wira swastanya harus dibentuk. Jadi basicnya bisa saja seperti kata Bu Andiani harus tahu regulasi, itu benar, saya setuju. Gitu. Tapi intinya adalah bahwa alumni harus bisa mandiri sekarang. Jadi jiwa-jiwa wira swasta yang harus ditingkatkan. Jadi ke depan mungkin kurikulum S1 itu harus banyak ditambahkan bagaimana menjadi wira swasta gitu ya, jadi entrepreneur gitu. Nah, materi-materi yang diperbanyak di geologi. Jadi Pak Diki sebetulnya kan kalau masalah kecabangan geologi, tadi Pak Diki sudah menceritakan banyak yang masih bisa peluang-peluang baru gitu. Nah, tapi dengan suasana sekarang ini perusahaan-perusahaan yang baru yang tumbuh tidak banyak, jadi mereka lah yang harus menciptakan lapangan kerja itu. Gitu. Misalnya kemarin mahasiswa saya alumni saya komunikasi, katanya Pak, saya keluar dari geologi. Oh ya, keluar di mana? Kata, sekarang saya kursus menciptakan website untuk apa? Untuk ilmu komputer gitu. Saya kira bagus. Ya sudah, kamu perdalam aja kursus itu. Sekarang bagaimana kalau kamu bisa membuat website, tahu ilmu komputer, paling tidak kamu bisa mempromosikan diri kamu untuk menjadi wira swasta, baik sebagai konsultan geologi atau konsultan ilmu komputer, bikin website untuk suatu perusahaan yang mempromosikan produknya, paling tidak untuk mempromosikan diri sendiri. Nah, itu paling indah saya tekankan kepada dia. Jadi, perkuat kemampuan personal dengan tadi ilmu-ilmu yang aplikasinya banyak sekarang. Paling tidak untuk ilmu kewirausahaan tadi, entrepreneur, itu yang sangat penting saat ini dalam menyambut kesulitan kerja tadi. Nah,
sebetulnya kalau bidang-bidang tadi Pak Diki ceritakan, nah itu artinya memang perlu IAGI perlu mempromosikan ilmu-ilmu lain yang mungkin masih bisa dimasuki geologi gitu ya. Jadi orang-orang lain juga tahu bahwa geologi juga bisa bekerja sama dengan misalnya geomedicine. Nah, kami sekarang membuat S3 tentang geomedicine. Tapi kan ini itu untuk peneliti. Nah, kita belum membuat untuk S1-nya misalnya. Nah, hal-hal begitulah yang, tapi kan itu perlu promosi. Kalau orang yang S3 kan nggak masalah. Kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, dengan FKG, dengan berbagai bidang multidisiplin, itu bisa jalan. Tapi untuk S1, ya mungkin ini yang harus promosi IAGI ke instansi-instansi lain, bahwa para ahli geologi itu bisa berbuat lebih banyak dari apa yang sudah kita kerjakan sekarang. Kira-kira dari saya gitu Pak Dedi. Jadi jiwa entrepreneurship yang harus ditingkatkan. Jadi kemampuan pribadi dan entrepreneurship untuk saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Baik, ini kesempatan penutup. Saya mohon kepada Pak Daru dan Pak Diki untuk bisa ini Pak, bisa memberikan pandangan terakhir Pak di sesi ini Pak. Silahkan dari Pak Daru dulu mungkin Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Rudi, Pak Kaban. Tadi ada Pak Eko juga, Kapus PSG. Tadi belum sempat menyapa, selain Bu Andiani. Saya kira betul sekali Pak, posisi IAGI memang kita mencoba memposisikannya sebagai merangkum semuanya, bidang-bidang geologi yang banyak sekali tadi, termasuk yang lapangan-lapangan atau ya lapangan-lapangan baru yang harus dirambah. Tapi itu memang banyak sekali gitu. Jadi ya kita akan tentu gandeng teman-teman semuanya yang punya keahlian untuk membantu mempromosikannya ke sana. Jadi saya kira yang dipresentasikan Pak Diki tentang apa tadi new normal tadi itu bagus itu Pak. Dan di program kami di IAGI, PPI IAGI saya kira sudah mencanangkan Pak. Kalau selama ini atau sebagai info saja bahwa anggota IAGI saat ini yang jumlahnya hampir 7.000 itu sekitar 60 atau 70% bekerjanya adalah di bidang pengelolaan sumber daya kebumian. Itu meliputi migas, minerba, dan geotermal. Jadi memang itu masih menjadi mainstream, tapi saya yakin akan bergeser nanti ke depannya. Dan itu kita antisipasi karena sering banyaknya pertanyaan seperti tadi yang Bapak Ibu-Ibu ungkap tadi ya. Mau kemana sih adik-adik kita ini? Tadi saya lihat di chat juga ada yang bertanya juga, bisakah IAGI menjadi semacam perusahaan yang bisa menerima semua lulusan geologi? Waduh, hebat ya kalau sampai bisa begitu gitu ya. Tapi posisi kita adalah mempromosikan bidang-bidang memang yang unkonvensional dalam tanda kutip tadi. Nah, balik ke program tadi, sebenarnya saya tadi ingin mendengar Pak Iriadi juga. Kita memang mencanangkan geowisata. Jadi kita dorong geowisata itu sebanyak mungkin sebagai profesi alternatif. Artinya alternatif tapi menjanjikan sekali karena itu sudah terbukti beberapa teman yang menjalaninya secara serius, secara profesional itu bisa jalan gitu loh. Dan karena memang passion-nya ada di situ. Nah, makanya kita gencarkan program itu supaya membangkitkan passion para adik-adik kita tersebut. Yang sebagai info saja, kemarin saya sempat review juga paper-paper atau abstrak-abstrak yang masuk di PIT IAGI tahun ini, itu sebagian besarnya itu adalah tentang geowisata. Jadi saya ngelihatnya, wah kayaknya ini promosinya berhasil nih Pak Iriadi ini dengan maginya. Banyak sekali paper yang arahnya ke geowisata dan mudah-mudahan nanti akan kondusif keadaannya, walaupun sekarang memang sedang musim pandemi COVID sehingga agak terbatas. Namun keterbatasan itu kadang-kadang menimbulkan satu kreativitas yang tinggi. Jadi seperti kita teman-teman di IAGI, FGMI dan MAGI itu mengadakan geowisata virtual Pak ya. Jadi jalan-jalan ke geopark nasional secara virtual dan itu udah berjalan 6 kali dan selalu penuh pengikutnya. Dan kita kenakan juga ada berbayar murah-murah saja sih itu untuk menggantikan sewa Zoom-nya aja sebenarnya.
kayaknya itu patut kita kembangkan. Jadi walaupun kondisinya pandemi COVID, kita masih bisa melakukan geowisata dengan baik. Betul ya Pak Heriadi ya? Nanti Pak Heriadi mungkin kalau mau bisa update juga. Kemudian satu hal lagi Pak, karena kebetulan saya memang bekerja di bidang pengelolaan sumber daya kebumian, mineral terutama. Kita ngelihatnya mungkin sama dengan Pak Awang juga, trennya adalah tren turun kalau kita ngelihat mineral-mineral konvensional. Kita mesti ngelihat juga mineral-mineral yang unkonvensional yang sekarang trennya memang ke arah sana. Apalagi pengembangan atau perkembangan industri dunia akan mengarah ke industri-industri hijau ya. Jadi green revolution di mana bahan-bahan mineral, bahan-bahan energi yang bersifat polutan atau mencemari akan mulai digeser dengan bahan-bahan yang tentunya yang renewable dan ramah lingkungan. Tren itu sudah semakin kentara dan itu membuka peluang yang besar sekali saya kira. Terutama dengan adanya industri-industri yang berbasiskan rare earth element, REE, kemudian ada lagi CRAM, critical raw material. Saya kira teman-teman Pak Rudi di Badan Geologi sudah mengembangkan juga ke arah sana, di mana kita juga bisa mendorong adik-adik kita untuk mulai menekuni sana, terutama di sekolah atau di kampus, di mana pengetahuan tentang itu harus selalu dikembangkan terus. Saya kira itu mungkin Pak Denny, komentar dari saya. Terima kasih, sukses untuk Mageti dan teman-teman semuanya di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daru. Baik, sebagai penutup, saya izin kepada Pak Diki untuk memberikan pandangan terakhir di sesi ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Denny sebagai moderator. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya tidak punya pandangan apapun. Saya ingin menyerap mungkin informasi dan saran dari Bapak dan Ibu, dan saya sudah catat semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan perenungan kami di universitas, itu saja barangkali. Saya concern bahwa adik-adik kita lah nanti yang akan meneruskan kita. Yang sudah mau pensiun, yang sudah mau selesai di perusahaan, misalnya menikmati usia tua. Siapa? Adik-adik kita yang meneruskan. Itu saja barangkali. Terima kasih kembali saya ucapkan Pak Denny. Baik Pak Diki, terima kasih saya ucapkan terima kasih semuanya kepada Pak Diki yang sudah menyampaikan, kemudian Pak Daru dan teman-teman semuanya, Pak Awang terima kasih, Pak Kapan terima kasih, Pak Kapus, Bu Kapus juga terima kasih. Baik, ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 menjelang 5.16, jadi hampir sore, hampir menjelang buka puasa, jadi saya kira cukup. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang menuliskan set yang pertanyaan tidak bisa dilemparkan di sini. Jadi insya Allah nanti akan ada pertemuan berikutnya yang mudah-mudahan nanti bisa dilemparkan di sesi selanjutnya. Baik, saya kira Bapak Ibu semuanya ini adalah pertemuan di ujung kegiatan hari ini. Jadi bukan berarti kita akan selesai di sini. Mudah-mudahan nanti ada beberapa tema-tema lain yang menarik. Baik, sedikit pemaparan dari Pak Parpar, mungkin ada pengumuman Pak untuk pertemuan selanjutnya. Di-mute Pak, dibuka dulu. Ya, silakan Pak Parpar. Oh, ya. Ya, terima kasih. Ini sangat membahagiakan kami semua. Ini Pak Indra Badri sukses. Pak Rudi Suhendar sebagai Kepala Badan hadir. Kemudian Ketua IAGI hadir dan para tokoh dari tentang geologi hadir semua. Acaranya sebetulnya sederhana dulu, konsepnya adalah ngabuburit. Besok acaranya Pak Oman dan kemudian ternyata lewat ngabuburit sampai akhir Mei ya. Mudah-mudahan konsen semua dan nanti kita akan ada program mungkin nggak tiap hari tapi weekly meeting selanjutnya. Saya kira itu Pak Denny dan nanti juga kita akan ke depan kita akan siapkan juga diawali dengan lirik-lirik bumi yang dilantunkan dan kemudian juga kita akan tutup nanti dengan mungkin video dan sebagainya. Kesempatan mendatang saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nama itu adalah yang harus pulang. Nama itu misalkan hatinya. Mohon izin. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih sudah menyampaikan Pak Diki presentasi yang menarik. Siap. Mudah-mudahan jadi catatan bersama. Ya.
himbauan saya barangkali halo. Himbauan ya? saya sudah habis, Pak. Iya. untuk terus masih ada presentasi lagi yang menarik nanti. Ada dari pakar-pakar geologi, ya. Sukses Pak Ketua. Oke, Pak Haryadi juga akan membawakan geowisata. Waduh. Kemudian nanti ada Pak Suhyar akan memberikan tentang bahan baku ya, bahan baku yang diperlukan, bagaimana peran geologi untuk menyediakan bahan baku. Kemudian ada nanti migas dari Pak Lobo Balia akan membahas juga tentang migas. Dan seterusnya. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Indra, Pak Rudi. Saya mohon izin ya. Iya, siap. Terima kasih semuanya. Saya juga izin. Ada foto bersama nih Bapak-bapak, Ibu. Ya, foto bersama dulu lah. Nah, foto. Oh iya, foto bersama dulu. Aduh, ingetin tadi lupa Penting foto Pak. Iya, Pak Denny, silakan Pak Denny. Pak Rudi, Pak Eko, Pak Awang, ayo kita difoto dulu. Ayo. Siap. Sok, foto itu. Ayo. Wisata nih. Geopark, Geowisata, Geopark. Mari bergabung dengan Mageti untuk generasi muda. Bergabung ya, bukan berkabung ya, jangan salah. Ya, supaya urun rembuk bagaimana mengatasi. Iya. Oke, sudah? Siap. Terima kasih. Sudah? Terima kasih Bapak, Ibu-ibu. Oke. Sudah difoto Kang Denny? Buka, Terima kasih kepada jangan Pak Fajar, jangan bosan hadir. Ya, senior. Ada masalah. Sehat semua Ya, ya. senior. Ini sinyalnya agak kurang bagus nih. Bu Sri baru muncul. Bu Sri. Baru muncul Bu Sri, suaranya aja tadi. Jangan lupa besok. Bu Sri, jangan lupa besok jam 10.09. Siap. Jam 9 ya? Oke. Iya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pamit.